Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kabar teman-teman semua di sini baik ya. Karena hari ini akan ada penyampaian materi dari kita tentang xenobotik. Tapi sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini yang pertama yaitu ada aku sendiri, Najwa Hanafiah Syahrani. Yang kedua yaitu ada Aziza Ainur Rohma, dan yang ketiga ada Kevin Pratama Sugiarto. Nah, kita ini dari kelas biokimia M03 dan perwakilan kelompok 14. Selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama tentang pengertian xenobotik. Buat teman-teman di sini sebelumnya ada yang udah tahu belum nih tentang xenobotik itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, xenobiotik itu berasal dari dua kata, xenos dan biotik. Xenos sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya asing, dan biotik yang artinya makhluk hidup. Jadi, xenobiotik itu merupakan senyawa asing bagi makhluk hidup. Adapun yang termasuk golongan dari xenobiotik ini adalah pewarna, pemutih, pestisida, pengawet, dan obat-obatan. Lalu xenobiotik yang paling banyak mempengaruhi manusia nih berasal dari golongan obat-obatan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang komponen xenobiotik. Nah, komponen xenobiotik ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang obat-obatan, di mana sumber obat ini berasal dari rumah sakit industri, farmasi, atau rumah sakit medis dan kotoran manusia bahkan hewan. Yang kedua yaitu ada pestisida dan fungisida. Sumbernya sendiri itu biasanya dari pertanian. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada bahan kimia. Sumber bahan kimia ini biasanya berasal dari industri kimia. Selanjutnya yaitu polusi xenobiotik. Nah, polusi xenobiotik ini biasanya berupa limbah, di mana aksesnya itu mengalir di sekitaran sungai, air hujan, danau, sumur, bahkan air tanah. Nah, limbah ini juga ada beberapa limbah, dan diantaranya ada limbah industri. Limbah industri ini berasal dari farmasi, laboratorium, bahkan bahan kimia. Lalu yang kedua itu ada limbah kota dan tumpahan air limbah, bahkan ketika ada pengolahan air yang secara tradisional. Lalu yang terakhir itu ada pengolahan limbah kimia pertanian yang mengalir ke cadangan air tanah, sungai, atau danau yang diakses untuk konsumsi air sebagai air minum bagi manusia, hewan, dan pertanian. Contohnya itu tanaman dan kebun. Selanjutnya yaitu resiko xenobiotik. Resiko xenobiotik ini terbagi menjadi 6 bagian yang biasanya terjadi. Dan yang pertama yaitu ada abnormalitas pada garis keturunan. Yang kedua ada peningkatan infertilitas pria. Yang ketiga ada peningkatan kanker payudara. Yang keempat ada strain bakteri yang lebih tahan. Yang kelima ada feminisasi hewan. Dan yang terakhir ada sedikit efek yang diketahui dari penggunaan zat setiap harinya. Selanjutnya yaitu ada jenis xenobiotik. Nah, jenis xenobiotik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada exogenous, dan yang kedua yaitu endogenous. Exogenous itu memiliki beberapa jenis, diantaranya ada obat-obatan, polutan, zat aditif, insektisida, dan karsinogen. Sedangkan endogenous, jenisnya itu ada bile acid, bilirubin, dan steroid. Selanjutnya yaitu masuknya xenobiotik ke dalam sel. Nah, masuknya xenobiotik ke dalam sel ini memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu ada difusi sederhana, yaitu tergantung konsentrasi gradiennya. Jadi bebas permeabel atau pori-pori besar di membran sel yang paling terpengaruh dalam keracunan. Yang kedua yaitu difusi terfasilitasi menggunakan zat pengangkut. Ketiga, transport aktif, yaitu primer dan sekunder. Dan yang keempat itu endositosis. Jadi struktur xenobiotik ini mirip dengan substrat fisiologis yang dapat memanfaatkan semua sistem transportasi yang tersedia. Baik, saya Aziza Ainur Rohma yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk gambar ini yaitu tentang simple diffusion. Simple diffusion ini merupakan jenis transport pasif yang seperti namanya, hanyalah pergerakan zat larut yang terjadi ketika potensial elektrokimia pada kedua sisi penghalang permeabel yang berbeda. Sementara dalam disiplin ilmu lain seperti kimia, difusi mengacu pada penyebaran molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi dalam biologi. Prosesnya melibatkan membran biologis selektif permeabel.
Untuk cara kerja simple diffusion ini yaitu partikel zat yang terlarut bergerak secara acak dalam pergerakan Brown dalam difusi bebas melalui membran seperti yang mereka lakukan dalam larutan bebas. Gerakan yang berbeda ini pada dasarnya adalah hasil dari aliran yang zat terlarut yang merupakan terukur dan berulang. Terlepas dari kenyataan bahwa jalur partikel zat ini terlarut tunggal tidak dapat diantisipasi, dari sejumlah besar lintasan ini dapat terjadi. Seperti di gambar ini, pergerakan acak molekul dalam gas atau cairan akan menyebabkan molekul terdistribusi secara merata di lingkungan. Jika melihat lingkungan di mana sel ada, misalnya di dalam tubuh atau di kolam, kita tidak melihat distribusi molekul yang terkait dengan kehidupan. Sel mencegah, mengontrol, dan bahkan bekerja melawan difusi untuk menciptakan gradien konsentrasi, untuk mengeluarkan limbah atau bahan yang berbahaya, dan untuk menyimpan bahan yang dibutuhkan. Kehidupan dapat digambarkan sebagai proses pengendalian difusi molekul. Selanjutnya yaitu facilitated diffusion. Gambar ini menjelaskan tentang apa yang saya pelajari tentang facilitated diffusion, yang merupakan difusi terfasilitasi, yang banyak zat akan mengikuti gradien konsentrasi, tetapi terlalu besar untuk melewati membran sendiri. Zat-zat ini membutuhkan semacam molekul pembawa untuk membantu mereka. Salah satu molekul yang ikatan kimianya dipecah adalah glukosa. Misalnya ketika Anda makan kentang yang mengandung banyak pati saat melewati sistem pencernaan Anda. Polimer pati dipecah menjadi monomer glukosa di usus kecil Anda, yang kemudian glukosa diserap di usus kecil dan masuk ke usus Anda. Aliran darah, glukosa itu digunakan oleh semua sel di tubuh Anda untuk menyediakan energi. Konsentrasi glukosa ini biasanya lebih tinggi di luar sel daripada di dalam. Karena begitu memasuki sel, glukosa dipecah, jadi Anda memiliki gradien konsentrasi, tetapi glukosa terlalu besar untuk bergerak bebas melalui membran. Ada molekul pembawa di membran sel yang spesifik untuk glukosa. Mereka tidak mengizinkan molekul lain lewat. Ada protein pembawa lain untuk molekul seperti asam amino. Ini merupakan bagian dari kerumitan membran sel karena harus memiliki molekul pembawa yang berbeda untuk zat yang berbeda yang akan dibawa atau dikeluarkan dari sel. Selanjutnya ini ada extracellular fluid. Untuk extracellular fluid ini yaitu ada endositosis dan exositosis yang merupakan dua mekanisme yang terlibat dalam pengangkutan materi melalui lipid bilayer. Namun prosesnya berbeda dalam arah di mana zat ada dua jenis transportasi massal. Pada eksositosis, bahan diekspor keluar dari sel melalui vesicle secretory. Perbedaan endositosis dan eksositosis ini ada dua jenis transportasi massal. Eksositosis dan endositosis ini keduanya membutuhkan pengeluaran energi. Keduanya merupakan sarana seluler untuk mengangkut zat melintas membran sel melalui penggunaan vesicle. Endositosis merupakan proses penangkapan zat atau partikel dari luar sel dengan melanda atau melalap dengan membran sel. Perbedaan utama antara keduanya yaitu endositosis membawa zat ke dalam sel, sementara eksositosis mengangkut zat ke bagian luar sel. Selanjutnya pada gambar ini yaitu tentang cyanotoksin di lingkungan perairan. Strain cyanotoksis ini dan metabolit sekunder toksis mempengaruhi organisme akuatik yang berbeda. Pada panah merah tersebut yaitu Cyanobacteria bersaing dengan spesies alga yang lainnya. Pada panah hijau yaitu racunnya berbahaya bagi organisme pemakan plankton. Misalnya zooplankton, bentos, dan ikan, serta predator yang memakan organisme mabuk. Kehadiran cyanotoksin dalam air minum dapat menimbulkan resiko bagi manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang heavy metals in the environment, logam berat pada lingkungan. Logam berat ini merupakan pencemar lingkungan yang terkenal karena toksisitasnya, persistensinya di lingkungan, dan sifat bioakumulatifnya. Sumber alaminya meliputi pelabukan batuan yang mengandung logam dan letusan gunung berapi.
Sedangkan sumber antropogenik meliputi pertambangan dan berbagai kegiatan industri dan pertanian. Pertambangan dan pengolahan industri ini untuk ekstraksi sumber daya mineral dan aplikasi selanjutnya untuk pembangunan industri, pertanian, dan ekonomi yang telah menyebabkan peningkatan mobilisasi unsur-unsur ini di lingkungan dan gangguan siklus biogeokimia mereka. Kontaminasi ini ekosistem perairan dan terestrial dengan logam berat beracun merupakan masalah lingkungan yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Menjadi polutan persisten, logam berat menumpuk di lingkungan dan akibatnya mencemari rantai makanan. Akumulasi logam berat ini yang berpotensi toksis dalam biota menimbulkan potensi ancaman kesehatan bagi konsumennya, termasuk manusia. Secara komprehensif, berbagai aspek logam berat sebagai bahan berbahaya dengan fokus khususnya pada ketahanan lingkungan. Toksisitas ini bagi organisasi hidup dan potensi bioakumulatif unsur-unsur ini dan implikasinya bagi kesehatan manusia dibahas dengan liputan khusus tentang ikan, beras, dan tembakau. Logam berat ini dan metalit yang paling berbahaya bagi lingkungan termasuk kromium, nikel, tembaga, seng, dan lain-lain. Transotropik elemen-elemen ini dalam rantai atau jaringan makanan akuatik dan terestrial memiliki implikasi penting bagi satwa liar dan kesehatan manusia. Nah, selanjutnya ini ada efek xenobiotik. Efek xenobiotik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada efek kesehatan, efek tanah, dan efek air. Untuk efek kesehatan ini ada mutagenicity, teragenicity, carcinogenicity, dan allergenicity. Untuk efek tanah ini ada diasimilasi oleh tumbuhan, diangkut dengan pengikisan tanah, dan akumulasi dalam rantai makanan hewan. Untuk efek air ini ada sedimentasi polutan hidropofobik dan perubahan sifat fisikokimia. Sobat Moskiarto akan melanjutkan presentasi kelompok ini. Selanjutnya ada materi dari faktor fisika dan kimia dari sinobiotik. Faktor fisika terdapat pada faktor makro, meso, mikro, dan nano. Dan untuk faktor yang kimia ada subletal dan letal. Untuk makro dan meso itu adalah mengakibatkan penyumbatan saluran pencernaan atau cedera internal, yaitu mengakibatkan mengurangi konsumsi makan sehingga hilang energi. Dan efek yang terakhir yaitu adalah kelaparan. Untuk mikro dan nano ada efek perilaku, yaitu adalah efek mobilitas atau mengurangi kekuatan atau semangat. Dan efek morfologi yaitu adalah penyumbatan usus, menghambat pembentukan timbunan lemak, mengubah profil sekresi enzim, penurunan kadar hormon penyumbatan alat pernafasan. Dan ada efek reduksi yaitu ovulasi tertunda. Dari faktor kimia yaitu subletal itu mengalami efek perilaku sama dengan efek mikro dan nano tadi, yaitu efek mobilitas, mengurangi kekuatan dan semangat. Dari efek morfologi yaitu adalah perubahan denyut jantung yang diinduksi, malformasi neurotoksis edema perikardinal. Dan dari efek reproduksi yaitu adalah menghambat pertumbuhan yang menunda kematangan. Selanjutnya adalah tentang exposure pathway, yaitu tentang jalur paparan dari sinobiotik. Pada gambar dijelaskan bahwa ada suatu praktik pabrik yang di situ pabrik tersebut mengeluarkan sebuah limbah yang berbahaya dan beracun pada sebuah perairan atau di sebuah perairan. Dan pada gambar itu dijelaskan bahwa limbah yang berbahaya tersebut akan berkontak langsung dengan udara, tanah, dan air. Dan pada gambar yang kedua yaitu bahwa limbah berbahaya tersebut akan berefek langsung pada sebuah makanan dari biota seperti ikan, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dari zat berbahaya tersebut akan berkontak langsung dengan tanah. Dijelaskan pada gambar tersebut tanah digunakan oleh seorang anak-anak untuk bermain, sehingga sangat berbahaya untuk anak-anak jika bermain dengan tanah yang sudah berkontak dengan zat berbahaya tersebut. Menurut gambar ini dapat disimpulkan bahwa paparan dari sinobiotik menuju pada sebuah aktivitas dari seluruh kegiatan manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang fase-fase dalam oleh sinobiotik. Pada fase pertama, sinobiotik mengalami oksidasi, reduksi, dan hidrolisis.
Pada fase pertama menuju fase kedua, yaitu metabolisme diaktifkan. Yang terjadi pada fase kedua yaitu adalah konjugasi. Dari fase kedua bisa menuju ke fase ketiga dan akan bisa menjadi final metabolis. Dijelaskan pada gambar tersebut menjadi cabang 2, ada fase 2 menjadi final metabolis, dan dari fase 2 bisa menuju ke fase 3 dengan ditambah oleh fungsionalis dari sinobiotik. Pada fase ketiga itu mengalami oligomerasi dan konjugasi yang kedua. Dan pada fase ketiga ini akan dihasilkan sebuah penggabungan atau stabilisasi. Materi selanjutnya itu tentang bagan dari sinobiotik. Dijelaskan pada bagan terdapat 3 konversi. Yang pertama tidak melalui konversi sama sekali pada bagian sebelah kiri, dan bagian tengah adalah konversi secara abiotik, dan yang paling kanan adalah konversi secara biotik itu dengan mikroorganisme. Yang pertama dari tidak mengalami konversi sama sekali itu akan senyawa sinobiotik tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan yang kedua yaitu konversi secara abiotik, yaitu mengalami transformasi fotokimia. Dan yang kedua adalah mengalami reaksi kimia, itu bisa terjadi dalam tanah ataupun dalam zat kimia. Untuk yang selanjutnya adalah konversi biotik atau mikroorganisme, itu mengalami transformasi dan degradasi parsial, dan juga mengalami degradasi secara lengkap, itu complete degradation. Dari senyawa konversi abiotik dan biotik itu mengalami senyawa mengubah menjadi senyawa organik termodifikasi, senyawa tidak kompleks, dan senyawa polimer, yaitu yang terdapat pada kotak bagian tengah. Dari situ juga mengalami penyerapan, desorpsi, mumifikasi, dan remobilisasi. Dari tahap tersebut akan mengalami tahap yang terakhir, yaitu mati dan deposit dalam tanah, sedimen, permukaan air, dan lain sebagainya. Dan untuk degradasi secara lengkap itu akan menghasilkan CO2, H2O, garam anorganik, dan oksida. Selanjutnya, CO2, H2O, garam organik, dan oksida dimanfaatkan sebagai nutrisi oleh mikroorganisme dan tanaman. Materi yang selanjutnya yaitu adalah sinobiotik techniques. Pada bagan dijelaskan bahwa ada 2 cara, yaitu dengan bioremediation dan photoremediation. Untuk bioremediasi adalah proses penguraian limbah organik maupun anorganik menggunakan organisme dengan bantuan organisme. Untuk yang kedua yaitu adalah photoremediasi. Itu merupakan proses menggunakan tanaman hijau dengan tujuan untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan lainnya. Dari bioremediation ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu adalah microbial remediation dan phytoremediation. Untuk microbial itu adalah menggunakan organisme dalam proses bioremediasi. Dan untuk yang satunya adalah phytoremediation, itu adalah teknologi yang menggunakan tanaman untuk membersihkan air yang terkontaminasi. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint pada kali ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik boleh ditulis dalam kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.